Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan di pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, kitab yang menjelaskan terhadap pembahasan tauhid yang dikarang oleh Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita di pembahasan tentang al-istighosah, yaitu mina asyirki, di antara bentuk kesyirikan adalah an yastaghithu bi ghairillah, yaitu beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi au yad'uwa ghairahu. Itu bab kita ya. Di antara kesyirikan adalah beristighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Berdoa ini secara umum lebih umum dari istighosah. Kalau istighosah itu doa yang khusus ya. Doa yang khusus yaitu talabul ghaus inda syiddah, memohon meminta bantuan pertolongan saat ada kesulitan. Itu istighosah. Dan istighosah itu para jamaah sekalian ada kaidah yang harus diperhatikan berkaitan dengan tiga hal, yaitu isti'anah, isti'adah, dan istighosah. Ini sama pembahasannya. Isti'anah, isti'adah, dan istighosah itu pembahasannya sama. Baik, di antara kaidahnya, man istaghatsa bi ghairillah, barang siapa yang beristighosah kepada selain Allah, fil amri alladhi la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, faqad asyraka, maka sungguh telah jatuh kepada syirik, asyirkal akbar, dengan kesyirikan yang besar. Jadi istighosah kepada selain Allah itu yang dihukum syirik besar dengan syaratnya tadi, fil amril ladzi la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Karena beristighosah, minta bantuan kepada selain Allah itu ada yang hukumnya boleh, tidak semuanya syirik ya. Oleh karenanya ada rincian hukumnya. Maka istighosah kepada selain Allah tidak jatuh kepada syirik kecuali apabila dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Adapun perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk, maka ini tidak masalah. Seperti Nabi Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qasas ayat 15 ya, tentang Nabi Musa alaihissalam, fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi, maka Musa memberi bantuan kepada orang yang dari golongannya, yaitu Bani Israel. Ketika ada orang Bani Israel bertengkar dengan orang Mesir, maka Musa membela, menolong siapa? Orang dari Bani Israel. Sehingga fawaqazahu Musa faqada alaihi,
dipukul oleh Musa langsung mati orangnya. Nah, inilah dosa Nabi Musa. Jadi para nabi itu kena dosa, tapi dosanya bukan dosa besar kata ulama. Tidak ada nabi yang berzina, minum khamar, enggak ada. Tapi dosa-dosa seperti ini tidak sengaja. Ya. Lalu ada ustadz tuh yang tobat baiat masuk ormas, dia pernah ngomong tuh Nabi Musa tuh premannya para nabi, karena mukul langsung mati. Terus dia baiat masuk ormas. Ya. Lalu heboh katanya Wahabi tobat. Dia bukan Wahabi juga ya. Tidak masalah. Yang penting Nabi Musa memukul orang Mesir langsung mati. Ya. Nah, berarti di situ ada qaid atau batasan penting ya. Beristighosah kepada selain Allah dihukumi syirik adalah kalau dalam hal yang tidak bisa dilakukan, bantuan itu kecuali hanya oleh Allah. Oleh karenanya ada perincian seperti ini berjemaah. Beristighosah, ini kesimpulannya, kepada orang mati, baik wali ataupun siapapun, beristighosah kepada orang yang telah mati berjemaah, itu nggak usah dirinci, langsung syirik besar, tanpa harus dirinci mampu atau tidak mampu, ya kan? Orang minta bantuan kepada orang mati, baik wali ataupun bukan wali, kepada mayit, itu nggak perlu dirinci. Fil amri ladzi la yaqdiru alaihi illallah, nggak perlu ngomong begitu dalam perkara yang tidak mampu kecuali oleh Allah. Karena orang yang telah mati itu bagaimana coba? Ya jelas tidak mampu melakukan apapun orang yang telah mati. Maka istighosah bil amwat minasyirkil akbar bila tafsilin. Maka istighosah kepada orang mati itu langsung syirik besar, nggak usah dirinci dulu. Karena jelas orang mati nggak bisa memberi apa atau nggak mampu untuk memberikan bantuan. Nah, terus yang kedua, istighosah bil ghaibin. Itu juga minasyirkil akbar bila tafsil. Beristighosah kepada orang yang tidak ada di situ. Orangnya hidup tapi tidak ada di situ, orangnya di Mekah. Istighosah dia. Wahai Syekh fulan yang ada di Mekah sekarang masih hidup, ya, minta bantuan kami dalam kesulitan. Itu jelas syirik besar, itu tidak usah dirinci mampu tidak mampu. Karena orang yang jauh, yang sedang tidak ada di hadapan kita, kecuali kalau nelpon lain lagi, ya. Kalau nelpon lain lagi misalnya, wahai Syekh tolong kami minta bantuan, ini banyak utang, tolong transfer 2 juta, itu lain lagi itu. Ini ndak, bukan nelpon bukan apa, dia tiba-tiba ngomong begitu tuh, minta bantuan kepada Syekh, Syekhnya di Mekah. Ojo di Mekah lah jika Tuhan, Syekh nang Surabaya. Ojo nang Surabaya saya Tuhan. Nang Malang tapi nang Sawah Jajar. Terus dia mintanya di sini. Kesik keadaan sama, beda rumah lah di ruangan sebelah. Itu kan goib. Jadi nggak di hadapan kita intinya. Goib. Maka istighosah kepada orang yang goib itu syirik akbar. Tanpa dirinci apa jemaah? Tanpa dirinci perkaranya mampu atau tidak mampu. Karena jelas sama orang gaib didengar aja ndak, ya kan? Orang yang bukan di hadapan kita, dengar ndak dia? Ndak dengar. Bagaimana dia memberikan bantuan istighosah yakni memberikan bantuan. Nah, yang dirinci yang mana? Nah, yang ketiga. Apa yang pertama tadi? Al-istighosah bil amwat, dirinci ndak? Ndak dirinci syirik akbar langsung. Yang kedua, istighosah bil ghaibin, orang yang ndak di hadapan kita. Dirinci ndak? Ndak dirinci, itu syirik akbar langsung. Yang ketiga ini barulah dirinci, yaitu al-istighosatu bil ahya'i al-hadirin. Beristighosah kepada orang yang hidup dan orangnya di hadapan kita. Maka ini dirinci. Bagaimana merincinya? In kanat fil amri al-maqduri alaihi
fala ba'sa. Kalau minta bantuan dalam perkara yang dianya mampu, itu tidak masalah. Itu istighosah kepada selain Allah yang halal. Sebagaimana kaumnya Nabi Musa minta bantuan kepada Musa misalnya, atau kita minta bantuan ke polisi, ke satpam, ya kan? Pak Satpam tolong bantu nih, ini ada. Itu satpamnya hidup, you know, dan di hadapan kita. Tapi nek satpamnya mati atau satpamnya gaib, maka itu syirik akbar. Karena kok dihukumi syirik akbar, kenapa coba? Karena pasti dia meyakini bahwa orang yang gaib tadi yang dimintai tolong pasti meyakini dia punya kekuatan gaib, pasti itu. Terus kalau in kana fil amri ladzi la yaqdiru alaihi, tapi kalau dalam perkara yang tidak mampu dilakukan, walaupun dianya hidup dan di hadapan kita, maka syiriknya tetap syirik besar. Jelas itu kaidah penting nih. Sehingga kita tahu mana istighatsah yang boleh, mana isti'adzah yang boleh, mana isti'anah yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang syirik akbar. Ya. Jadi kaidah asalnya adalah tadi man yastaghatha bighairillahi fil amri alladhi la yaqdiru alaihi illa Allah fa huwa syirkun akbar atau faqad asyraka syirkal akbar. Siapa yang beristighatsah, dan boleh antum gabungkan, siapa yang beristighatsah atau beristi'anah atau beristi'adah kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah, maka dia jatuh kepada syirik dengan syirik yang besar. Maka syarat istighatsah yang boleh itu, pertama harus yang dimintainya itu hidup, yang kedua yang dimintainya itu hadir, yang ketiga yang dimintainya mampu. Jelas ya? Yang dimintainya mampu. Baik, kita baca ayat yang PDF-nya itu sudah saya share jemaah. Halaman 119 ya. PDF-nya supaya sama gitu cetakannya. Halaman 119. Ini masih ayat yang berkaitan tentang beristighatsah kepada selain Allah. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Halaman 119. Dan firman Allah Ta'ala, yakni dalil terhadap di antara kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah. Dan firman Allah Ta'ala, ama yujibul muttarra, dan siapakah, ay man huwa maksudnya. Amman yakni ay man huwa, siapa dia, yujibu yang mengijabah, yang mampu mengijabah, al-muttarra yakni orang yang dalam kesulitan, al-muttar orang yang dalam kemudaratan, itu al-muttar. Idza da'ahu, ketika atau apabila dia berdoa. Ini siapa yang mampu mengijabah saat orang yang mendapat kesulitan itu berdoa. Wa yakshifu su'a, dan siapa yang mampu yakshifu. Yakshifu yakni yang melepas, membuka su'a, keburukan, ya. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan yang menjadikan kalian khulafa'al ardi. Khulafa'al ardi yakni penguasa di bumi. A ilahun ma'allahi, apakah ada ilah? Apakah ada ilah ma'allahi, bersama Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat, kata Allah. Ayat ini nanti dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, ya. Baik, kita baca apa namanya kosakatanya. Aman ai
yakni man huwa, siapa dia, yakni yang mampu untuk mengijabah. Al-mutarra itu al-maqruba alladhi massahu ad-dhurru. Al-maqrub yang mendapat, al-maqrub itu kesulitan. Alladhi massahu yang ditimpa, mas itu disentuh, ditimpa yakni. Ad-dhurru oleh kemudaratan. Khulafa al-ardi apa artinya? Khulafa al-ardi, khulafa terus digandengkan dengan kata al-ardi. Ini nama dalam bahasa Arab idofah, al-idofah. Al-idofah itu penyandaran. Yani kalimat khulafa jamak dari khalifah disandarkan kepada al-ardi. Nah, al-idofah bermakna fi. Yani artinya penyandaran seperti ini khulafa fil ardi, gitu, di bumi. Ai yakhlufu, yakni yang menggantikan kullu qarnin, setiap generasi, al-qarna alladhi qablahu fil ardi, yang menggantikan generasi sebelumnya yang ada di muka bumi. Jadi khalifah itu pengganti jemaah. Jadi khalifah itu artinya pengganti. Makanya Abu Bakar itu khalifatur Rasul. Khalifatu ar-Rasul Abu Bakar. Gelarnya itu khalifatur Rasul. Karena pengganti Rasul sebagai pemimpin, bukan sebagai nabi, bukan. Nah, Umar bin Al-Khattab ketika diangkat menjadi khalifah, itu Umar nggak mau digelari khalifah Rasul lagi, karena nanti akan nyambung khalifatir Rasul. Nanti yang berikutnya lagi khalifati Rasul lagi. Yang keempatnya khalifati. Kedawan jari Umar, kedawan wis mau aku. Akhirnya diganti apa? Amirul Mukminin. Nah, jadi Amirul Mukminin mulainya dari Umar. Amirul Mukminin. Jadi kita oleh Allah dijadikan di bumi sebagai khalifah. Apa artinya jemaah? Semua kita nih khalifah. Semua kita, karena kita menggantikan generasi yang sebelum kita. Manusia hidupkan satu koron saja, satu generasi, sekitar 100 tahun. 100 tahun sudah ganti itu. Makanya Nabi ketika melihat ada anak kecil, kata Nabi, kalau anak kecil ini sudah tua, anak kecil ini sudah tua, yakni sudah pikun, anak kecil ini sudah tua, kata Nabi, kalian sudah nggak ada lagi di muka bumi. Ini kita sudah mati. Ya toh? Kita lihat anak kecil sekarang jemaah. Anak kecil nanti tua, kita sudah tidak ada lagi di muka bumi. Yani kiamat kita sudah datang. Ya. Kemudian ilahun ma'allah ay siwahu. Apakah ada ilah bersama Allah? Maknanya ini selain Allah. Tentu ini pertanyaan yang jawabannya dijawab apa? Tentu tidak ada. Ini namanya istifham inkari. Artinya pertanyaan yang harus diingkari gitu jawabannya. Jawabannya tidak. Apakah ada ilah bersama Allah, sesembahan bersama Allah? Yani yang hak nggak ada. Yani yaf'alu hadhil asya, yani artinya yang melakukan hal-hal tadi, menyingkap kesulitan atau apa tadi? Yang mengijabah orang yang kesulitan ketika doa, tidak ada selain Allah. Nah, ay yaf'alu hadhil asya bikum wa yun'imu 'alaikum hadhihi ni'am. Yani yang melakukan hal-hal ini pada kalian dan yang memberikan nikmat-nikmat atas kalian, tidak ada selain Allah. Terus qalilan ma tadhakkarun, yakni tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat, ay tadhakkaruna tadhakkuran qalilan, sedikit kalian dalam mengingat azamatillah, fi azamatillah, dalam keagungan Allah, wa ni'amihi, nikmat-nikmat Allah alaikum atas kalian. Falidzalika asyraktum bihi ghairahu fi ibadatihi. Oleh karena itu kalian menyekutukan Allah, dengan selain Allah dalam ibadah, karena kalian sedikit mengingat nikmat-nikmat itu. Orang kalau sangat betul-betul mengingat ya nikmat Allah, Allah yang telah memberi rezeki, Allah yang telah menyembuhkan, Allah yang telah memberi nikmat yang luas, maka kita pun pasti akan beribadah hanya kepada siapa? Allah. Karena yang berhak diibadahi adalah hanya Zat yang telah menciptakan, menghidupkan, memberi nikmat. Ya. Bahkan dia akan cinta kepada Allah, akan penuh pengagungan kepada Allah. Nah, sekarang apa makna ayat secara global? Al-ma'na al-ijmali lil ayat, yahtajju ta'ala, Allah Ta'ala berhujah.
Allah Ta'ala berhujah alal musyrikin, kepada orang-orang musyrik, fittikhadihim syufa'a, di dalam mereka menjadikan syufa'a, pemberi-pemberi syafaat gitu, min dunihi, selain Allah. Bima qad alimuhu wa aqarru bihi, padahal mereka telah mengetahui, orang musyrik ini, dan juga mereka aqarru bihi, telah menetapkan, meyakini, min ijabatillahi, bahwa yang mengijabah adalah Allah, tentang doa ya, mendapat kesulitan, tahu orang-orang musyrik itu. Jadi orang musyrik itu jemaah, mereka tidak menyekutukan Allah dalam hal yang memberi rezeki, itu mereka tidak menyekutukan Allah di poin itu. Jelas. Sehingga Allah dijadikan hujah oleh Allah tuh. Kalau kalian mengakui yang memberi rezeki adalah aku gitu, tapi kenapa kalian nyembah malah selain aku gitu loh. Itu maknanya. Makanya cuma yang namanya tauhid rububiyah dalam Quran itu hanya sekedar, perhatikan ini, tauhid rububiyah yang Allah sebut-sebut dalam ayat Quran itu hanya sekedar untuk sebagai hujjah saja untuk orang musyrik. Karena tidak disebutkan pun tauhid rububiyah oleh Allah, orang musyrik sudah bertauhid rububiyah, sudah meyakini Allah pencipta, pengatur alam semesta, yang memberi rezeki, itu mereka sudah akui. Lalu kenapa Allah sebutkan tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, begini begitu dalam Quran? Tujuannya untuk memberikan hujah kepada orang-orang musyrik. yakni sebagaimana kalian tahu Allah yang memberi rizki, sebagaimana kalian telah akui itu, tapi kenapa kalian menyekutukan Allah dalam ibadah? Harusnya kalian pun mentauhidkan Allah dalam ibadah sebagaimana kalian mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Gitu loh cuma. Maka di sini bima qad alimuhu wa aqarru bihi min ijabatillahi lahum, terhadap apa yang mereka telah ketahui, telah tetapkan bahwa yang mengijab adalah Allah bagi mereka, indama yad'unahum, ketika mereka berdoa kepada Allah fi hali syiddah, ketika mereka kesulitan. Antum ingat ada ayat orang musyrik itu kalau sedang kesulitan, orang musyrik kalau ketika sedang kesulitan itu tidak berdoa kepada berhala-berhala, kepada kubur-kubur, tidak, tapi kepada Allah. Nah itulah para ulama sehingga berkesimpulan kemusyrikan di zaman sekarang itu aglab. Kesyirikan di zaman sekarang itu lebih parah, lebih berat daripada kesyirikan di zaman dahulu. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, kalau orang dahulu Abu Jahal, syiriknya itu ketika senang saja. Kalau kesulitan dia justru bertauhid kepada Allah, minta doa hanya kepada Allah. Itu Abu Jahal dulu. Kalau sekarang susah senang kepada mbah, susah senang justru ketika datang bala bencana, justru sekarang kesyirikannya justru ketika datang bencana malah kemana? Ke dukun, ya kan? Ketika lumpur lapindo itu apa? Itu kan sudah disembelihkan apalah supaya, jadi harusnya kan kepada Allah gitu. Ketika lumpur lapindo ini contoh saya karena yang saya tahu itu. Dan itu semua ketika gunung api meletus atau apa kan disembelihkan kambing kendit atau apa. Jadi justru ketika mendapat kesulitan, kesyirikan di zaman sekarang itu justru malah semakin parah. Kalau Abu Jahal tidak jemaah. Cuman Abu Jahal itu nanti ketika setelah diselamatkan Allah, ketika mendapat kesulitan, nah dia syirik lagi karena sudah senang lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua jemaah, kalau di zaman dulu kesyirikan itu hanya kepada yang soleh-soleh saja, kepada nabi, malaikat gitu ya. Seperti Lata itu jemaah. Lata itu asalnya kan orang soleh itu. Tapi kesyirikan di zaman sekarang, Lata itu kuburan orang soleh. Jadi Lata itu karena yalutus sawiq, yakni dahulu ada orang soleh yang suka memberikan makanan yang dibuat dari sawik, yakni apa, tepung ya. Sawik itu yalutus sawiq, yang suka mengadon roti lah gitu cuma. Menyediakan bagi para jemaah haji. Itu orang soleh, dermawan. Ketika mati kuburnya diagungkan.
Nah, dulu orang-orang berbuat syirik itu hanya kepada orang-orang yang soleh, yang baik-baik, nabi, malaikat, gitu kan. Sekarang enggak. Wis campur aduk ya. Selain soleh-soleh juga, selain yang soleh disembah, sampai sapi, kotoran sapi dan macam-macam. Dulu enggak ada yang nyembah kotoran sapi, itu enggak ada. Dulu hanya orang soleh. Nah, dari dua sisi inilah kesyirikan di zaman sekarang aglad minasyirki al-mutaqaddimin, dari kesyirikan di zaman lalu. Jadi sekali lagi, Abu Jahal itu bertauhid hanya tauhid rububiyah, tapi mereka syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan mereka, ketika kalian mentauhidkan Allah dalam rububiyah, kenapa kalian syirik dalam ibadah? Itu cuma di sini buktinya. Wa kashfihi su'a, dan kalian menetapkan, mengakui, mengetahui yang menyingkap, bahasa menyingkap kurang pas sebenarnya, menyingkap keburukan, yakni menghilangkan saja, al-kashf, menghilangkan keburukan, yakni musibah, bala, bencana, an-nazila bihim, yang turun kepada mereka, wa ja'lihim, dan Allah yang telah menjadikan mereka itu khulafa fil ard, ya, khulafa fil ard, yang menjadikan khalifah di muka bumi ini, ba'da amwatihim, setelah orang-orang generasi merekanya mati. Fa idza kanat alihatuhum la tuf'alu syai'an, maka apabila ilah-ilah mereka, sesembahan-sembahan mereka itu tidak la taf'alu syai'an, tidak mampu melakukan sedikit pun min hadhil umur, dari hal-hal seperti ini, yaitu yang menghilangkan kesulitan. Karena makanya cerdasnya Abu Jahal cuma ketika mendapat kesulitan, mereka tidak minta kepada berhala Lata Uzza, tidak. Minta hanya kepada Allah, karena dia yakin Lata Uzza itu nggak mampu apa-apa. Tapi saat ibadahnya itu loh, Allah disembah, diibadahi, Lata Uzza pun diibadahi, itu masalahnya. Fa kaifa biman ya'budunaha ma'allah, ya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang menyembahnya ma'allah, bersama Allah. Walakinahum, kan tapi mereka la yatadzakkaruna ni'amallahi alaihim, mereka tidak mengingat nikmat-nikmat Allah atas mereka, illa tadzakkuran qalilan, kecuali hanya sedikit. Mereka mengingat, la yurithu khasyatallah, sehingga tidak menimbulkan, mewariskan, yakni menimbulkan khasyatallah, takut kepada Allah. Walidzalika waqa'u fi syirik, sehingga mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Jemaah, di antara sebab orang jatuh kepada kesyirikan adalah mereka tidak benar-benar mengagungkan Allah. Contoh orang-orang sufi, ketika disebut nama Nabi Muhammad kadang bergetar mereka, tapi ketika disebut nama Allah kadang-kadang biasa saja. Ini keliru. Disebut nama Allah harusnya bergetar. Disebut nama Nabi Muhammad tidak masalah, tidak harus bergetar, karena tidak ada dalil disebut nama Nabi harus bergetar gitu. Yang ada dalil ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ini yang seharusnya. Maka terkadang mencintai Nabi Muhammad ada yang berlebihan daripada mencintai Allah. Padahal cinta Nabi Muhammad adalah hanya cabang. Mencintai Nabi Muhammad itu cabang daripada mencintai siapa? Allah. Mencintai sesama kita muslim, sesama ahli tauhid, sesama ahli sunnah, itu cabang dari kecintaan kita kepada Allah. Harus dasarnya karena Allah. Makanya cinta kepada Nabi Muhammad bukan zatnya sebagai Nabi, bukan. Seandainya, ini gampangnya gini aja, seandainya Muhammad itu bukan Nabi, kita ndak harus cinta. Tapi kita cinta Nabi Muhammad karena beliau seorang utusan Allah yang Allah perintahkan kita untuk mencintai beliau. Kita tidak harus saling mencintai sesama kita kalau antum bukan orang Islam misalnya. Tapi kita diperintah saling mencintai karena antum sebagai seorang ahli tauhid, sebagai seorang muslim. Jadi cintanya kita ini ada sebab. Adapun kepada Allah cinta zat. Bukan karena dia sebagai Tuhan, sebagai Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada zatnya, cinta kepada nama dan sifat-sifatnya, cinta pada kebaikan-kebaikannya. Adapun kita cinta kepada Nabi Muhammad karena apa? Karena beliau Nabi Muhammad, Nabi, Rasul. Karena beliau Nabi dan Rasul. Itu aja. Maka cintanya jangan lebih. Sama pun gak boleh.
cinta kita sama Rasul Muhammad sama dengan cinta kepada Allah itu syirik. Bagaimana kalau cinta kepada di bawahnya Nabi Muhammad derajat kedudukannya? Nah, ini kadang-kadang yang luput dari pikiran kita. Syekh Utsaimin menjelaskan masalah ini. Ada orang Islam yang kalau disebut nama Nabi langsung bergetar hatinya. Kita ketika mendengar nama Nabi diperintah cukup salawat, selesai. Tidak harus gemetar, takut sebagaimana ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat orang kafir, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya. Baik, kaitan ayat dengan bab sekarang. Munasabatul ayati lil bab. Anna fiha butlanal istighatsati bi ghairillah. Bahwasanya di dalam fiha dhamirha kembali kepada ayat. Bahwasanya fiha di dalam ayat tersebut ada pelajaran butlanal istighatsati, batilnya minta bantuan atau istighatsah. Setiap bahasa Arab yang ada kata atau wazan isim yang wazannya istif'al, yang ada istinya itu maknanya tolak, minta. Seperti isti'adah, isti'anah, istikharah, istighatsah, istighfar. Pokoknya yang ada istinya maknanya apa? Tolab itu minta. Istighatsah talabul ghaus, isti'adah talabul aun, isti'anah talabul aun, istikharah talabul khair, istighfar talabul maghfirah, istisqa talabu as-suqya, apa lagi? Nah, istiqomah ketane duduk, nah istiqomah. Ya. Apa lagi? Ya sudah, talabul maghfirah, istighfar. Sampun, isti'adah, isti'anah. Apa lagi? Hah? Ya wis, istiqomah bukan katanya, istiqomah bukan. Talabul apa istiqomah? Iya, istifadah talabul faedah. Terus PR. Istinja lah. Talabu la istinja lah. Al-istitobah itu ada di kitab Umdatul Ahkam tentang istinja, itu babnya disebut bab al-istitobah. Bab al-istitobah itu babnya istinja, cebok. Bab cebok disebut bab istitobah. Apa? Talabut taib, yakni meminta kebaikan. Karena apa? Orang yang sudah cebok itu orang merasa enak, merasa baik, merasa nyaman, ya kan gitu. Dan kita merasakan. Nah, maka disebut bab al-istitobah. Taib. Kemudian li'annahu, batilnya istighosah kepada selain Allah ya, dengan rincian tadi ya. Li'annahu la yujibul mutarra, karena tidak ada yang mampu yujib, mengijabah. Al-mutarra, orang yang mendapatkan kesulitan. Wa yakshifu su'a, dan ada yang tidak menghilangkan keburukan ya, bencana musibah. An-nazila, yang turun kepada orang tersebut. Wa yuhyi wa yumitu, dan yang menghidupkan mematikan. Siwahu, selain Allah. Berarti minta dihilangkan kesulitan itu kalau kepada makhluk bagaimana sama? Ada perincian tidak? Ada perincian ya. Kalau minta menghilangkan kesulitan kepada makhluk dalam perkara yang mampu makhluk lakukan, syirik tidak ini? Syirik tidak? Mampu melakukannya? Tidak syirik. Tapi itu perkara yang dibolehkan dengan syarat kepada orang yang hidup dan hadir. Taib, orangnya mampu melakukan tapi mati atau gaib. Ya kalau mati dan gaib berarti tidak mampu saja mah. Kalau orangnya mati atau orangnya gaib, ya berarti maknanya tidak mampu memberikan bantuan, perlindungan, pertolongan, oleh karena dihukumi syirik. Baik, mayustafadu minal ayat.
Pertama, faedah dari ayat butlanul istighatsa bighairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Batilnya minta bantuan istighatsah kepada selain Allah dalam, ini garis bawah, dalam perkara yang tidak mampu dilakukan atasnya kecuali hanya oleh Allah. Sanian, yang kedua, annal musyrikina, bahwasanya orang-orang musyrik mukirun menetapkan. Orang-orang musyrik itu mengakui, itu mukirun, mengakui, menetapkan bitauhidir rububiyah, terhadap tauhid rububiyah. Tauhid itu artinya mengesahkan. Jadi mereka tuh mengesahkan Allah dalam rububiyah. Ya. Orang awam yang tidak ngaji seperti ini dia akan kaget, loh dasar Wahabi katanya, masa Abu Jahal dikatakan bertauhid? Nggak paham tauhid yang mana dulu Abu Jahal maksudnya. Rububiyah kan itu kata Quran. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah mereka. Jadi meyakini hanya satu-satunya Allah yang menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki. Bukan Lata, Manat, Uzza, bukan. Jadi bertauhid rububiyah. Dia di sini mukirrun bitauhidir rububiyah. Namun walam yudkhilhum, namun walau demikian mereka tidak memasukkan mereka dzalika bertauhid rububiyahnya tersebut fil Islam, dalam Islam, tetap kafir, musyrik bahkan. Kenapa? Padahal mengakui itu rububiyah Allah, karena dia tidak bertauhid dalam beribadah. Ini yang menjadikan dalil, justru ini adalah dalil kepada mereka ahli syirik. Jadi orang tidak disebut bertauhid ketika atau hanya bertauhid rububiyah saja. Dan bukan pembahasan tauhid kalau berbicara hanya tauhid rububiyah saja. Karena kalau orang-orang sufi membahas tauhid itu tauhid rububiyah saja. Allah menciptakan, yang berkuasa atas segala sesuatu, itu rububiyah. Yang Abu Jahal pun mengetapkan itu. Yang kita bahas adalah yang paling inti, tauhid ibadah, yang itu tidak dimiliki oleh orang musyrikin. Taib. Salisan, yang ketiga, al-istidlal, berdalil. Nah ini kaidah penting ini, garis bawah ini. Al-istidlal ala tauhidil ilahiyah atau ala tauhidil ibadah, boleh antum tambahkan seperti itu. Al-istidlalu ala tauhidil ilahiyah awil uluhiyah awil ibadah. Itu tiga itu maknanya sama. Bitauhid ar-rububiyah. Jadi berdalil, berhujah terhadap tauhid ibadah dengan apa hujahnya? Dengan tauhid rububiyah. Yani kalau kalian telah mentauhidkan Allah dalam rububiyah, kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah dalam beribadah? Sebagaimana Allah dalam Quran. Jadi Allah menjelaskan tauhid rububiyah bukan untuk menjelaskan, mengenalkan, bukan. Jemaah, Allah menyebut Allah pencipta langit bumi kepada orang musyrik bukan untuk mengenalkan, bukan. Karena mereka sudah kenal. Mereka sudah meyakini bahkan kalau Allah yang menciptakan langit bumi. Bukan untuk itu tujuan Allah, tapi untuk istidlal, untuk al-ihtijaj, untuk berhujjah, untuk berdalil. Jelas ya? Tapi kalau Allah ketika menjelaskan tauhid uluhiyah memang untuk mengenalkan. Jadi ibadah memang hanya kepada Allah. Inilah al-istidlal ala tauhid al-ibadah bi tauhid ar-rububiyah. Itu kaidah itu. Taib. Rabi'an, al-ihtijaju berhujjah alal musyrikin, terhadap orang-orang musyrikin dengan apa hujahnya? Bima uqirru bihi, terhadap apa yang telah mereka tetapkan, ala ma jahaduhu, terhadap apa yang mereka ingkari itu ibadah. Apa yang mereka tetapkannya? Rububi, tauhid rububiyah. Ala ma jahaduhu, atas apa yang mereka ingkari itu tauhid al ibadah. Kok nggak dibahas sih asma wa sifat tauhid? Orang musyrik itu sebagiannya menetapkan, juga sebagian mengingkari. Seperti nama Ar-Rahman ya, itu orang musyrik mengingkari itu. Tapi banyak sifat-sifat yang ini juga mereka menetapkan. Nah, tambahkan faedah para jemaah dari pembahasan ini. Tambahkan faedahnya. Yang keberapa tadi? Ya wes, yang berikutnya. Al-ikhlasu fi du'a sababun lil ijabah.
mengikhlaskan dalam doa adalah sebab mustajabnya doa. Bahkan orang musyrik pun jemaah, di surah Al-Ankabut ya, ketika mereka berlayar di lautan, diombang-ambingkan, mau ditenggelamkan dengan sebab ombak di lautan, itu mereka berdoa kepada Allah dan Allah ijabah. Maka al-ikhlas fi du'a sababun lil ijabah. Kemudian yang berikutnya di antara faedah adalah isbatu barakatid du'a wa naf'ihi. Penetapan berkahnya doa dan manfaatnya doa. Jadi doa itu sangat bermanfaat dan berkah. Dengan doa orang menjadi selamat. Dengan doa antum yang tidak punya anak menjadi punya anak. Dengan doa antum yang ingin harta Allah beri harta. Dengan doa manfaat dan berkah. Doa. Maka tidak boleh jemaah. Allah murka kalau antum sampai tidak doa. Karena itu orang sombong namanya. Allah itu senang kalau dimintai banyak-banyak. Al-ilhah, bahkan di antara adab doa adalah al-ilhah fi du'a. Ilhah itu apa? Merengek. Ilhah itu, ya Allah, minta lagi, merengek. Ya Allah, kenapa belum dijabah? Ya Allah, merengek lagi terus. Itu ilhah. Nek manusia diilhahin begitu, mangkal jemaah. Nek Allah malah senang. Bahkan innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sesungguhnya siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka padanya. Maka orang yang tidak mau doa itu orang yang kibir, yang sombong. Tapi saya kira cukup, masuk ke hadis berikut. Sumaqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rawa Tabrani bi isnadihi, dan Imam Tabrani telah meriwayatkan rawa. Ya jemaah. Kalau ruwiya, kalau begini dibacanya rawa, tapi kalau ya-nya ada titik di bawahnya, ada titik, seandainya iya-nya ada titik ya, itu dibacanya ruwiya, dan itu artinya beda. Kalau rawa itu pasti sahih ya, maksudnya artinya rawa ini tidak ragu. Tapi kalau riwayat itu diragukan, maka jangan rawa, tapi adabnya ruwiya. Ini kisah kita nih ragu, kayaknya kisahnya tidak sahih, maka ruwiya, telah diriwayatkan, bukan rawa telah meriwayatkan. Jelas ya? Itu bedanya antara rawa dengan ruwiyah. Itu namanya ruwiyah, itu sigonya sigo tamrid namanya. Tamrid itu yakni yang menunjukkan perkiraan, tidak pasti, tidak yakin. Tamrid itu lawan dari yakin. Nah, jadi diriwayatkan. Itu biasanya para ulama gitu adabnya. Kalau ada riwayat yang dikiranya mungkin kurang sahih atau tidak sahih, atau riwayatnya masyhur tapi keabsahannya walau alam, itu ruwiyah, jangan rawa. Ruwiyah gitu. Nah sekarang, atau rawa Tabrani bi isnadihi, Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya annahu kana fi zamanin Nabi, bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafikun, ada orang munafik, yu'dzil mu'minin, yang suka mengganggu, menyakiti, yu'dzi. Maka orang-orang yang suka mengganggu orang-orang munafik, orang-orang beriman, menghina orang-orang beriman, mengganggu, menyakiti orang-orang beriman, maka itu adalah diantara sifat orang-orang munafik. Bukan orang munafik ya, sifat orang-orang munafik. Seperti kalau ada pengajian dibubarkan, itu yang membubarkan pengajian itu sifat orang-orang munafik. Bagaimana memamurkan masjid jemaah kok dibubarkan? Ya. Itu sifat orang-orang munafik. Harusnya senang masjid makmur. Ya. Kemudian, faqala ba'duhum, maka sebagian orang-orang beriman mengatakan, Kumu bina nastaghitsu bi Rasulillah. Kumu, bangkitlah kalian bersama kami, bina nastaghitsu, kita meminta bantuan bi Rasulillah, kepada Rasulullah SAW, min hadal munafik, dari orang munafik ini. Maka faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Innahu, bahwasannya, la yustaghatsu bi, jangan aku dimintai bantuan, tapi
mintalah bantuan hanya kepada Allah. Padahal ini istighotsah. Ini istighotsah yang mana ini jemaah? Bisa jadi istighotsah yang boleh, ya kan? Minta bantuan kepada Nabi dalam perkara yang nabinya mampu dan nabinya ada di hadapannya, nabinya hidup, boleh tidak? Boleh. Tapi Nabi ini melarang pada jemaah. Ini dalam rangka saddun lidzari'ah, mencegah yakni keburukan. Tapi kita baca penjelasan dari Syekh Hafizahullah. At-Tabrani, Imam Tabrani, siapa dia? Al-Hafidh. Al-Hafidh ini ulama hadis yang hafal 100.000 hadis sanad dan matan. Al-Hafidh. Jadi Al-Hafidh itu bukan hafidh Quran maksudnya. Kalau ulama hadis disebut Al-Hafidh, bukan hafidh Quran, bukan maksudnya. Jadi Al-Hafidh ini ulama hadis yang hafal hadis berapa? 100.000 hadis sanad dan matan. Kita 40 hadis itu sana aja enggak ngerti. Wis matan itu pun matan kadang-kadang ya enggak ngerti sahabatnya siapa. Yang penting teks hadisnya saja. Ya kita bukan ahli hadis. Beliau bernama Al-Imam Sulaiman bin Ahmad sahibu Al-Ma'ajimi Salasah. Beliau bernama Sulaiman bin Ahmad. Sahib pemilik. Sahib itu pemilik. Al-Ma'ajim, kitab-kitab Mu'jam As-Salasah yang 3, yaitu Mu'jam yang 3. Pertama Al-Mu'jamul Kabir, yang kedua Mu'jam Al-Awsat, yang ketiga Mu'jam As-Saghir. Jadi Mu'jam. Apa itu kitab Mu'jam? Kitab Mu'jam itu jamaah kitab hadis yang dikumpulkan hadis-hadis dengan metode penyebutan rawi-rawi. Jadi misalnya persis dengan di kitab Musnad persis. Jadi bukan per bab, bukan bab seperti bab masalah, bab fikih, bukan. Tapi rawi-rawi Abu Hurairah saja dulu. Babnya campur aduk. Kitab Mu'jam itu namanya. Termasuk kitab Musnad seperti itu metodenya. Dan memang kitab Mu'jam kumpulan hadis yang terbesar yang muncul di permukaan bumi maksudnya. Karena jemaah, kitab-kitab hadis itu bisa jadi ada yang ulama telah menulis namun tidak ada kitabnya hilang misalnya. Gitu loh jemaah. Maka kita katakan kitab Mu'jam yang terbesar ini yang kita tahu yang memang ada. Kita bisa baca sekarang gitu maksudnya. Walau alam kalau yang tidak ada bisa jadi hilang. Gitu? Maka yang terbesar adalah kitab Mu'jam Imam Tabrani ini. Ada 3. Apa dia? Yang pertama Mu'jamul Kabir, Mu'jam yang kedua Al-Awsat, Awsat itu pertengahan, dan yang ketiga Mu'jam As-Saghir. Bi isnadihi, dengan isnadnya manusia menulis sanadnya ila Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu sampai kepada Ubadah bin As-Samit. Jadi sanad itu mulai dari mana? Sanad itu mulai dari setelah mukharij kepada sahabat. Itu namanya sanad. Mukharijnya bukan disebut sanad itu. Mukharij itu yang mencatat hadis. Mukharijnya siapa? Tabrani. Berarti dari gurunya Tabrani sampai kepada sahabat itu namanya sanad. Ya, silsilah itu mata rantai rawi yang meriwayatkan hadis itu disebut sanad. Itu sanad jemaah. Apa sanad? Adanya sandaran. Karena kita tahu hadis ini sahih tidaknya harus ada sandarannya. Apa sanad? Apa itu sanad? Silsilatur rawi. Rangkaian apa tadi silsilah itu? Mata rantai dari para rawi. Bukhari yang mencatat hadis seperti Tabrani seperti disebutnya apa? Al-Mukharij yang mengeluarkan hadis. Sanad diawali dari gurunya mereka ini. Bukhari dari siapa ngambil hadis sampai kepada sampai kepada sahabat. Lalu matan yang mana disebut matan? Matan yang setelah sanad yaitu qala Rasulullah. Itu baru matannya. Itu matan itu isi hadis. Jelas ya? Dan di antara keutamaan ulama di hadis apa? Selalu digandengkan namanya dengan nama Rasulullah. Itulah, maka ahli hadis ahlinya Rasulullah. Sebagaimana ahli Al-Quran ahlinya Allah. Orang-orang spesialnya Allah itu ahli Al-Quran. Ahli hadis orang-orang spesialnya Rasulullah. Lihat di sini Tabrani. Lalu nanti qala Rasulullah. Rawahul Bukhari qala Rasulullah. Jadi nama Tabrani, nama Bukhari, nama Abu Dawud, Tirmidzi selalu digandengkan, disandingkan dengan nama siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus munafik.
Siapa munafik di sini ya jemaah? Yang dimaksud yang suka mengganggu kaum muslimin di situ adalah munafik wa Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ra'sul munafikin, ra'su itu kepala atau gembongnya atau tokohnya al-munafikin, orang-orang munafik. Wa nifaquhuna, dan nifaq di sini apa artinya? Idharul Islam wa ikhfaul kufri. Ya. Artinya nifaq itu menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Itu arti nifaq. Nah, nifaq itu kalau secara bahasa artinya terowongan jemaah. Terowongan. Artinya ada lubang yang dua itu ya. Nah, orang yang masuk ke lubang seperti itu keluar dari lubang lain, itu menampakkan yang zahir menyembunyikan, artinya menampakkan sesuatu, menyembunyikan sesuatu gitu. Maka kalau antum baca di terowongan-terowongan di Saudi, ada tulisannya nafaq. Nah, munafik itu. Nafaq ya. Ini terowongan. Secara bahasa nifaq itu, tapi secara istilah apa? Idharul Islam wa ikhfaul atau yubtinu al-kufur, menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Nastaghiitsu bi Rasulillah ay natlubu minhu, yakni meminta dari beliau kaffa hadal munafik, terhentinya kaffa, tertahannya, terhentinya gangguan orang munafik, anil adza, dari gangguannya. Yani kaffa, tertahan ya, tertahannya dari orang munafik, anil adza, dari gangguannya. Innahu la yustaghatsu bi, bahwasanya la yustaghatsu bi, yani kariha sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi membenci, Nabi tidak suka an yusta'mala hadzal lafdhu. Berarti jemaah, Nabi tidak suka menggunakan lafaz ini fi haqqihi, terhadap hak beliau, sebagai bentuk ta'adduban ma'allah, sebagai bentuk adab kepada Allah. Yani bahasanya jangan bahasa istighosa. Ayo kita beristighosa ke Pak Satpam, jangan gunakan kata-kata itu. Walaupun itu secara bahasa benar kan ya, tapi secara istilah istighosa itu hanya kepada Allah. Itu maksud Nabi. Jadi dengan bahasa lain lah, jangan minta atau beristighosa kepada Pak Polisi atau kepada Pak Satpam. Walaupun itu boleh secara bahasanya maknanya sama, tapi sebagai bentuk adab kita tidak menggunakan lafaz itu. Dan ini harus kita harus kita juga menjaga dalam hal-hal yang lain. Kalau bahasa ini digunakan secara istilah untuk suatu bagian dari agama yang sudah kita pahami seperti itu maknanya, jangan sampai disalahpahami digunakan untuk hal-hal yang lain. Gitu. Walaupun yang penting kan hakikatnya, bukan ungkapan, tapi kadang-kadang ungkapan itu penting. Contohnya jemaah, menyebut Nabi itu menyebut waktu-waktu atau nama-nama sholat dengan namanya. Misalnya Nabi mengatakan Isya itu dengan Maghrib, Nabi menyebut Isyal awal ya. Nabi menyebut duhur ya duhur. Kadang Nabi menyebut al-hajirah. Nah itu nama-nama seperti itu kita sebaiknya menggunakan istilah Nabi. Sholat duhur itu ya duhur, jangan diganti yang lain. Apa nih? Sebagian daerah duhur menjadi lohor. Kalau di kampung saya di Jawa Barat, duhur menjadi lohor. Itu kurang afdol gitu. Yang sebaiknya kita ngomong salat duhur. Apalagi salat disebut jadi Allah. Anak kecil ya itu ngajarin salah itu. Nah, kamu sudah Allah belum Allah. Maksudnya Allah itu apa? Maksudnya salat maksudnya. Kenapa harus diganti dengan nama-nama lain? Salat diganti sembahyang. Afdolnya kita muslim bilang salat. Jangan sembahyang. Kan sembah Sang Hyang Widi. Kan itu, sembah Sang Hyang. Kurang tepat juga. Jadi bahasa yang syar'i kita gunakan afdal. Baik, makna lijmali lil hadis. Lamma qawiya al-Islamu, ini maksud dari hadis ya. Manakala Islam itu qawiya, apa qawiya? Kuat. Kana hunaka sinfun, maka di sana ada sinfun, segolongan, sekelompok. Itu sinfun. Minal kufar, dari orang-orang kafir. Ra'au,
yang memandang melihat dukhula fil Islam, untuk memasuki ke dalam Islam. Karena Islamnya kuat, sehingga ada orang-orang kafir yang ra'au yakni berpandangan, berpendapat untuk dukhula, untuk masuk ke dalam Islam. Dalam rangka apa? Dhahiran, untuk menampakkan Islam saja tujuannya. Wal baqa 'alal kufri, namun tetap di atas kekufurannya batinan, secara batinnya. Ya kan? Jadi orang munafik seperti ini namanya orang yang masuk Islam berpura-pura, menampakkan Islam saja. Tujuannya untuk apa jemaah? Karena melihat Islam kuat, tujuannya untuk cari apa jemaah? Cari selamat, numpang hidup. Ini munafik ringan seperti ini. Pura-pura masuk Islam untuk numpang hidup, ini munafik dan ringan dibanding zindiq. Zindiq ini lebih buruk dari munafik. Kalau zindik pura-pura masuk Islam untuk menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran, yang tujuannya bukan numpang hidup tapi untuk merusak Islam dari dalam. Itu zindik namanya. Bedanya dengan munafik. Ini sama-sama pura-puranya. Jadi munafik itu tidak ada tujuan merusak, tidak ada. Cuman mereka memang numpang hidup. Walaupun nanti di dalam Islam mereka menjadi benalu juga, tapi beda dengan zindik. Siapa contoh zindik? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Itu contohnya. Jadi kalau Abdullah bin Saba itu bukan munafik lagi, tapi zindik. Summu bil munafikin, yang dinamakan mereka dengan orang munafik. Wa kana yasduru minhum minal aqwal, dan muncul dari mereka itu berupa aqwal. Ya. Aqwal, omongan-omongan muncul dari mereka. Walafal, atau perbuatan-perbuatan yang mayudhikun, yang membuat sempit al-muslimin, kaum muslimin, membuat kaum muslimin merasa terhina, terganggu gitu. Suka ngeledek, nyinyir, itu munafik kerjanya. Maka sifat munafik jemaah itu yang suka nyinyir kepada syariat. Ya. Pokoknya menampakkan kebencian, nyinyir kepada syariat, itu sifat-sifat munafikin. Bisa jadi munafik asli, bisa jadi. Tapi kita katakan itu sifat-sifat munafik yang harus diwaspadai. Kita tidak boleh lihat wanita jilbabnya panjang, ya, harusnya senang gitu. Ini tidak nyinyir. Jangan sok syar'i ya. Jilbab panjang belum tentu itu syar'i, kata gitu. Jadi yang penting menutup aurat saja. Itu tak cari. Itu perempuan ngomong itu sopo sih ngomong, tidak ada tulisannya. Penasaran aku, tapi suaranya kayak seseorang, tapi penasaran. Sopo sih ngomong kayak ini? Tidak jelas apa sih ngomong, tapi ini tuh viral gitu cuma. Jadi banyak sekarang ahwat-ahwat yang merasa syar'i setelah memakai jilbab besar, padahal syar'i itu yang penting menutup aurat. Ya jilbab besar kan pasti menutup aurat cuma. Kan itu. Nah, itu contoh nyinyir-nyinyir seperti itu tidak boleh. Terus, wa min dzalika ma hasala min hadzal rajul, dan di antara hal itu adalah apa yang dilakukan oleh orang ini. Siapa maksudnya? Abdullah bin Ubay bin Salul, hatta tolaba ba'du sahabah, sampai akhirnya sebagian sahabat tolaba, apa tolaba? Meminta minan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaffahu, untuk kaffahu, menghentikan dia, wa zazrahu, dan minta untuk mencegah atau ya untuk melarangnya gitu, menyakiti kaum muslimin. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdiru, perhatikan ini, kata Syekh Fauzan hafizahullah, sementara Nabi SAW mampu Nabi ala dzalika, untuk melakukan hal itu mampu, lakin akan tetapi lamma kanatis sighatu, akan tetapi lamma manakala kanatis sighatu, lafad, bentuk lafad yang allati taqaddamu, yang disampaikan oleh mereka para sahabat, biha, dengan lafaz tersebut, ilahi, kepada Nabi, fiha, di dalamnya lafaz tersebut ada isaatu adab, isa buruk, ada adab buruk ma'allah, bersama Allah atau kepada Allah Ta'ala, mayam bagi antuqal, yang tidak layak untuk diucapkan, yaitu apa? Lafaz istighosah tadi loh, qumu bina nastaghith. Nah itu tidak boleh. Makanya cuma di antara doa kepada Allah dengan lafaz istighosah itu. Ini doa
dibaca saat kita disunahkan menghadap ke atas. Ya Hayyu, ini doa kesulitan jemaah. Kalau antum dapat buntu dalam masalah, buntu depan belakang kiri kanan buntu, nggak ada lagi jalan keluar, maka masih ada di atas baca Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Lafaz astaghits hanya untuk Allah pantasnya. Jangan astaghits Pak polisi. Astaghits hanya untuk Allah. Ada seorang kiai ngomong katanya atas tuh langit, atas tuh yakni kiblatnya doa. Tahu ya? IR namanya. Itu katanya atas itu kiblat doa. Sehingga Nabi Isra Mi'raj itu memang ke atas bukan demi Allah. Karena Allah itu tidak di atas. Itu maksud sangka itu begitu. Karena dia tidak meyakini Allah ada di atas. Sebagaimana Jahmiyah tidak meyakini Allah ada di atas. Dan itu akidahnya Fir'aun. Jemaah, yang meyakini Allah tiada di atas itu akidahnya Fir'aun. Justru kiai ngomongnya apa? Itu akidahnya Salafi Wahabi katanya. Tidak keliru, justru terwali. Fir'aun itu nyuruh membangun bangunan tinggi kepada Haman. Untuk apa? Untuk aku lihat Tuhannya Musa. Karena Musa ngomong Tuhannya di atas. Padahal Musa itu dusta. Makanya coba aku ingin buktikan benar tidak Tuhannya di atas. Jadi yang tidak percaya Tuhan di atas siapa jemaah? Fir'aun. Makanya man nafa uluwallahi ta'ala minal Jahmiyah fahuwa fir'auniyun. Kata siapa ini? Kata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah untuk baca. Kata beliau, maka siapa yang mengingkari ketinggian Allah di atas dari kelompok-kelompok Jahmiyah itu, maka mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam akidah Fir'aun. Tapi waman asbataha, siapa yang menetapkannya bahwa Allah di atas, fahuwa musawiyun muhammadiyun, maka dia adalah orang yang berakidah Musa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Salafi Wahabi, itu akidah Rasul, akidah Nabi Musa jemaah. Kuali. Terus dia ngomong apa? Kiblat doa atas katanya. Ini dibantah dengan 3 bantahan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Jadi jemaah, yang mengatakan ada 2 kiblat, ada kiblat salat dan kiblat doa, kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi apa katanya? Dia telah jatuh kepada bid'ah. Tidak ada pembagian kiblat ada 2, ada kiblat salat, kiblat doa. Kiblat salat dan kiblat doa adalah Ka'bah. Kiblat salat dan kiblat doa. Maka kalau doa antum jangan menghadap ke atas. Kecuali tadi satu itu tuh. Doa kesulitan tadi memang itu penghususan, pengecualian, disuruh untuk menghadap ke atas. Kalau itu betul-betul mendapatkan kesulitan. Tapi kalau doa biasa kita ke kiblat sebagaimana salat. Bahkan kalau salat doanya ke atas bahkan dilarang, akan picek mata khawatir kita nanti. Dilarang kan kita salat menghadap kemana mata kita ke atas, dilarang. Terus dari sisi bahasa jemaah, kalau ada kiblat doa itu ke atas, dari sisi bahasa sudah salah. Karena kiblat itu adalah menghadapkan sesuatu dengan muka, itu disebut kiblat. Jelas? Kalau selain muka dihadapkan ke arah tertentu itu enggak disebut kiblat. Contoh, tangan kita ke atas, tangan kita ke kiblat kemana itu enggak disebut menghadap, disebut kiblat tidak, karena bukan wajah. Sebagaimana ada istiqbal, ada istidbar. Istidbar adalah sesuatu yang dihadapkan menghadap oleh dubur. Maka ada istiqbal, ada istidbar. Kalau istiqbal dengan apa? Menghadapkannya istiqbal, kiblah dengan wajah. Kalau istidbar dengan dubur, kemana dubur kita berarah itu disebut kita istidbar. Mohon maaf, dubur kita mengarah ke timur, berarti kita sedang beristidbar ke arah timur. Kenapa? Karena duburnya ke arah timur. Wajah kita ke arah barat misalnya, berarti kita istiqbal kemana? Ke barat. Jadi kalau kita mengatakan ada kiblat doa yaitu arah atas, berarti dia nih yang ngomong begini. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, kalau dia ngomong begitu berarti setiap doa dia harus ke atas wajahnya. Dan memang ada yang sunnah ketika doa tadi itu, doa qarb, ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Jadi dari sisi bahasa tidak benar, dari sisi dalil pun tidak ada dalil. Oleh karenanya yang betul kiblat hanya satu, baik kiblat salat ataupun kiblat doa itu apa? Ka'bah, Baitullah. Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka palingkan wajahmu. Maka kenapa disebut kiblat? Karena yang kita palingkan adalah wajah.
Gitu loh jemaah. Wajah yang kita palingkan. Maka kalau kita melempar berisyarat ke Hajar Aswad jemaah, isyarat kita ke Hajar Aswad, itu antum isyarat Hajar Aswad, jangan cuman badan antum begini aja atau wajahnya, tapi wajah kita itu hadapkan kemana? Wajah kita hadapkan kemana? Ke Hajar Aswadnya. Walaupun antum tidak harus semua badan, tidak masalah, yang penting wajah arahkan. Cuman otomatis pasti kalau wajah ya dengan, karena nggak mungkin begini, atau bisa jadi begini ya. Cuman kan sakit ini, sakit leher nanti. Ya sama wajahnya. Nah, lalu isyarat ke Hajar Aswad begini. Demikian. Jadi disebut kiblah karena yang dihadapkan apa? Wajah. Maka kalau atas kiblatnya doa, ayo. Kalau doa berarti harus menghadap ke arah atas. Makanya kita tangan ke atas, lalu wajah kemana kalau doa? Kepada Allah. Ayo kepada Allah, ke Ka'bah, ke arah kiblat. Kalau wajah, tapi tangan ke atas, menunjukkan Allahnya di mana? Ada di atas. Itu yang betul. Baik. Sampai mana tadi? Isa'atu adabin ma Allah Ta'ala ma yambagi an tuqal, ya, yang tidak layak untuk diucapkan istinkaraha Nabi. Maka Nabi mengingkarinya alaihi salatu wassalam ta'liman. Dalam rangka apa Nabi ingkar ini? Dalam rangka memberikan pengajaran, ta'lim li sahabati, kepada para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaddan, dalam rangka menutup pintu rapat-rapat lidzari'ati syirk, keburukan, kesyirikan. Yang ketiga ada ternyata, antum garis kasih nomor boleh itu. 1, ta'liman li sahabah. 2, saddan lidzari'ah. 3, himayatan li tauhid. Himayatan li tauhid, dalam rangka menjaga tauhid. Jemaah, orang yang ngomong kalau tidak ada Allah dan kamu, ini kenapa dihukumi syirik? Padahal kan bahasa gitu niatnya mungkin kan enggak ya. Enggak niat untuk mensejajarkan Allah kan. Maka ini syiriknya syirik kecil tuh. Kalau mensetarakan Allah dengan makhluk dalam ucapan, itu syirik yang kecil jemaah. Tapi kenapa dihukumi syirik? Karena bahaya. Tetap sebagai bentuk menjaga tauhid. Maka tidak boleh mengatakan dan Allah dan makhluknya, tapi kemudian baru boleh. Masya Allah wa syi'ta, nggak boleh. Tapi Masya Allah summa syi'ta, itu baru boleh. Jelas ya? Dalam rangka mengajarkan para sahabat, menutup keburukan kesyirikan dan menjaga tauhid. Munasabatul hadisil bab. Apa sekarang kaitan hadis dengan bab? Munasabah itu korelasi, ya, bahasa kerennya. Tapi antum jangan sembarangan ya ngomong bahasa-bahasa keren tapi antum tidak paham maknanya, bahaya. Pakai sok bersih begitu. Ternyata imunisasi. Imunisasi, kolaborasi, fermentasi. Yang pokoknya keren kalau pakai sian. Ternyata salah, hati-hati. Kalau anak pas kayak ini korelasi, gitu. Munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis terhadap bab. Keterkaitannya. Inna fihi, bahwasanya di dalam hadis inkaran nabi mengingkari. Adanya pengingkaran dari Nabi. Al-istighatsah, beristighatsah bigairillah, kepada selain Allah. Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Syekh maknanya. Baik, ma yustafadu minal hadis? Awalan, annahu la yustaghatsu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu min babi aula. Bahwasanya tidak boleh beristighatsah kepada Nabi, hatta walaupun secara lafaz, walaupun nabinya mampu kan ya. Apalagi wa ghairuhu, dan selainnya Nabi, min babi aula, lebih-lebih lagi. Jadi min babi aula itu artinya lebih utama lagi, yakni lebih-lebih lagi. Tidak bolehnya. Sanian, al-irsyadu, arahan bimbingan, ila husnil lafzi, kepada lafaz yang lebih baik. Arahan untuk menggunakan lafaz-lafaz itu yang baik, itu yang tepat. Jangan sampai ada unsur kesalahan, kesyirikan. Dan juga al-irsyad ila himayati tauhid, untuk menjaga tauhid. Maka enggak boleh mengatakan atas kehendak Allah dan kamu, atau disejajarkan Allah. Ya. Terus salisan saddut turuqi al-mufdiyati, menutup turuk itu jalan-jalan. Ya. Al-mufdiyah, yang menghantarkan. Al-mufdiyah itu yang menghantarkan ila syirki, kepada kesyirikan.
Itu jenengan di rumah praktekkan belajar menterjemah. Ya. Cara belajar menterjemah itu di awal-awal lihat kamus. Dan melihat kamus itu dalam satu halaman, melihat kamus yang belajar dalam satu halaman itu bisa sampai mungkin 20 balikan. Ada lagi, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi, 20. Sudah mulai banyak kosakatanya, hafalannya kosakata, karena sudah semakin sering dia belajar berlatih akan semakin tahu kosakata-kosakata itu, sehingga melihat kamusnya dalam satu halaman mungkin cuman 10 kali. Bagus tuh. Terus dilatih, lihat kamus satu halaman itu dalam membaca, turun lagi 5 kali. Oh, Masya Allah itu. Lalu kalau sudah Anda lihat kamus, sudah berani menterjemahkan. Yani ada kitab terjemahkan, lalu kirim ke percetakan untuk dicetak. Begitu loh tingkatannya. Dan itu ada teorinya. Dan syaratnya 3. Satu, harus tahu bahasa Arab. Yang kedua, harus tahu bahasa Indonesia. Jangan sampai bahasa Indonesia juga lemah. EYD itu harus tahu. Dan yang ketiga, harus tahu istilah-istilah yang digunakan oleh kitab tersebut. Dulu ada yang menerjemahkan babut tatayur, kitab tauhid, babut tatayur, bab perburungan. Nah, ini salah. Dia belajar bahasa Arab mungkin, belajar bahasa Indonesianya bagus, tapi istilah kitab tidak ngerti. Tatayur itu kan masa perburungan, kan bukan itu. Jadi akhirnya bagaimana? Ya bab tatayur atau bab merasa sial dengan sesuatu. Kalau mau diterjemahkan, kalau tidak bab tatayur, nanti kasih footnote di bawahnya apa gitu cuma. Nanti tulis penterjemah misalnya. Itu kaidahnya. Nah, jadi cara belajar menterjemah itu seperti itu. Ada aturan dan juga seseorang melihat kamus berapa kali. Nek setiap ini sampai 7 balikan, oh berarti wis anulah itu, jangan berharap banyak lagi terjemah. Ya, jenengan kan sekarang seperti ini. Al-irsyadu ila husnil lafzi. Masa lafaz aja harus lihat kamus jemaah. Husni, masa lihat kamus juga husni. Himayati, masa himayah kan udah sering himayah menjaga. Ya tak? Sad mana? Sad. Maka bendungan disebut sad. Bahasa Arabnya bendungan itu sad karena apa? Menutup. Bendungan itu ditutup, sungai ditutup, namanya sad. Nah, jelas. Turuk, torik, jamannya turuk. Masa turuk lihat kamus juga torik? Nah, jadi gitu caranya. Jadi semakin tidak melihat kamus, semakin baik. Terus rabi'an yang keempat, masyru'iyatus sabri. Coba terjemahkan jenengan. Masyru'iyatus sabri apa artinya? Disyariatkan untuk bersabar. Alal adza, atas gangguan, fillah, di jalan Allah. Atau karena Allah, itu filah boleh, karena Allah atau di jalan Allah. Azam apa dzam? Dzam lawannya al-madhu. Al-madhu pujian, kalau dzam celaan. Dzammun nifaq, celaan terhadap kemunafikan. Tahrimu apa tahrim? Haramnya adiyati, mengganggu al-mu'minin. Maksudnya kaum musyrik al-mu'minin orang-orang yang beriman. Li'annaha, karena adiyah. Nah, ke situ baliknya. Karena mengganggu orang-orang mukminin itu min fi'lil munafikin, di antara perbuatannya orang-orang munafik. Tambahkan faedah. Tambahkan faedahnya. Bayanu dororil munafikin 'alal muslimin. Penjelasan bahayanya orang-orang munafik atas orang-orang Islam. Terus yang terakhir, tahrimul istighotsah bi ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi ilallah. Tahrimul istighotsah billahi fi ma la yaqdiru alaihi ilallah. Jadi kalau ditanya terakhir kesimpulannya jemaah, kenapa Nabi melarang sahabat beristighosah kepada beliau, padahal kan boleh beristighosah kepada makhluk selama makhluk itu mampu. Baik, apa jawabannya? Apa jawabannya?
Nabi melarang, itu kan tadi ada 3. Nabi melarang karena sebagai bentuk adab terhadap Allah. Adab terhadap Allah, kemudian sebagai bentuk menjaga tauhid, sebagai menutup pintu keburukan jatuh kepada kesyirikan, karena nanti dikhawatirkan beristighosah kepada makhluk yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, akhirnya jatuh kepada kesyirikan dengan syirik yang besar. Maka jemaah, semua syirik kecil itu adalah merupakan wasilah, sarana menuju kepada kesyirikan yang besar. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, cukup ya sampai sini dulu, masuk ke bab yang baru insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.